Hai, halo semuanya. Karena udah jam 19.30, jadi kita langsung mulai aja tutor ujian 3 untuk sesi 2-nya. Sebelum kita mulai tiba hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan dan melanjutkan di lain waktu. Sekali lagi aku mau ingetin ya, kalau Tubai yang sesi kedua ini ngebahas materi-materi ujian 1 atau UTS. Terus kalau misalkan kalian mau nanya, langsung chat ke everyone ya, karena kalau misalkan direct ke tutornya nggak akan dijawab. Oke, langsung aku perkenalkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita lanjutin ya di sesi 2 ini. Jadi untuk materi di sesi 2 ini kita bakal bahas materi-materi ujian 1. Nah, untuk materi sendiri itu materi U1 ada 6 materi ya, kurang lebih 6 bab maksudnya. Bab pertama itu ada gaya dan medan listrik. Nah, kira-kira apa aja sih yang keluar dari gaya dan medan listrik ini? Palingan yang keluar tuh ngitung gaya sama medan muatan listrik, sama muatan titik sama muatan kontinu. Jadi beda apa kalau muatan titik tuh biasanya ya yang biasa kayak muatan plus sama minus, itu kayak ngitung gayanya berapa, misalkan diketahui Ki sama Ki gitu. Dihitung gayanya berapa, medannya berapa. Tapi kalau muatan kontinu itu beda lagi. Kalau muatan kontinu itu kita ngitung gaya atau medan di misalkan cincin atau enggak di batang dan benda-benda lainnya yang kontinu. Kemudian untuk materi kedua ada hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini sebenarnya adalah hukum yang mempermudah dalam perhitungan medan listrik. Jadi kan biasanya kalau kita ngitung medan listrik itu pakai K, Q per R kuadrat ya. Nah ini kalau ngitung pakai hukum kolom. Tapi kalau misalkan kita ngitung pakai hukum Gauss itu lebih gampang untuk benda-benda yang membentuk simetri seperti bola, silinder, atau bidang. Itu bakal lebih cepat. Nah untuk perhitungan sendiri nanti bakal pakai besaran namanya flux listrik. Nah, flux listrik itu didefinisikan sebagai yang di bawah ini ya, flux listrik sama dengan integral tertutup dari E dikali E dot dA. Nah, terus nanti hukum Gauss sendiri itu bunyinya yang ini ya, flux listrik sama dengan Qn close dibagi epsilon. Nah, terus palingan hukum Gauss itu ngebahasnya tentang bola isolator, bola konduktor, terus di dalamnya nyari medannya berapa, kayak gitu sih paling. Terus materi yang ketiga itu ada potensial sama energi potensial listrik. Untuk perhitungannya sendiri ini ada ngitung buat muatan titik, ada juga ngitung buat muatan kontinu, ada juga teori tentang hubungan V atau potensial listrik dengan medan listrik. Nah, kalau ngitung potensial sama ngitung energi potensial muatan titik itu gak jauh beda ya sama ngitung medan sama gaya. Pakai yang hukum kolom paling kaki per R. Ini buat potensial, terus kalau buat energi potensial itu Q1 Q2 per R. Nah ini untuk muatan titik. Tapi kalau muatan kontinu itu harus pakai integral. Dan mungkin gak bakal dibahas di tutor ini soalnya banyak kasusnya ya. Dan bisa dicari sendiri di YouTube, banyak turunan rumusnya. Terus untuk hubungan V dengan medan itu bakal kita bahas nanti. Terus konsep keempat tuh kapasitor. Nah buat kapasitor ini gue nggak nyediain latihan soalnya kalau kapasitor tuh cenderung sederhana ya, dan soalnya kemungkinan keluar itu terus. Nah jadi tapi kita review sedikit aja di sini. Jadi kapasitor tuh adalah suatu komponen listrik yang gunanya tuh untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi kapasitor dilambangkannya dengan dua plat kayak gini. Kalau misalkan dia dihubungkan ke suatu beda potensial atau ke suatu baterai, misalkan ini plus minus ya. Nah, muatan pada plat ini itu bakal terpisah. Di sini jadi plus, di sini jadi minus. Nah, karena ada perbedaan muatan yang terpisah di sini, itu bakal terjadi, mungkin gue rapin dulu gambarnya.
di antara dua plat ini bakal ada medan listrik yang arahnya dari positif ke negatif. Nah, karena ada perbedaan muatan, karena ada medan listrik di antara plat ini, di sini dalam udara-udara di dalam ruangan ini bakal terkumpul suatu muatan listrik. Nah, muatan listrik ini dia bakal jadi energi, bakal disimpan sebagai energi. Dan rumus dasar sendiri itu CV sama dengan Q. Jadi C adalah kapasitansi atau kapasitas kapasitor, dan V-nya itu adalah beda potensial, dan Q ini adalah muatan yang disimpan oleh kapasitornya. Di sini kan bakal kayak tersimpan muatan ya, Q, gitu. Jadi kalau dari sini sih bisa dilihat kalau misalkan V-nya makin gede, kalau misalkan beda potensialnya makin besar, nanti Q yang disimpan juga makin besar. Kalau misalkan kapasitansinya makin besar, nanti muatan yang disimpan juga makin besar. Kayak gitu sih. Nah, terus kalau di dalam rangkaian sendiri, kapasitor tuh bisa disusun seri, bisa juga disusun paralel. Nah, kalau disusun seri, nanti kapasitansi totalnya itu, total ya, itu bakal sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Ini 1/, ya. Nah, sedangkan kalau disusun seri, ini tinggal penjumlahan biasa, C total sama dengan C1 tambah C2. Nah, terus ada lagi nih, ini soal ujian 1 ya. Jadi kapasitornya kayak di custom, mungkin konsep di elektrik dulu deh. Terus jadi di dalam kapasitor itu kita bisa meningkatin kapasitansinya dengan nambahin di elektrik. Jadi di elektrik itu ya suatu benda yang ditaruh di antara plat kapasitor. Gunanya itu buat meningkatkan kapasitansi. Nah, jadi di elektrik itu ada konstantannya disebutnya K. K itu pasti lebih besar dari 1 ya. Misalkan kapasitor ini dia punya kapasitansi C. Terus dia ada di elektrik K. Nanti kapasitornya setelah ditambahin oleh dielektrik, dia bakal meningkat dengan persamaannya C aksen C setelah ditambah dielektrik itu sama dengan KC ya. Nah, terus kalau di soal ujian 1 kemarin, itu ada soal tentang kapasitor yang dia tuh di custom gitu. Jadi misalkan ada kapasitor yang gede, terus di sini kayak misalkan di sini ada dielektrik 1, di sini ada dielektrik 2, terus ditambah misalkan dielektrik besar lagi di sini. Nah, untuk ngerjainnya gimana? Untuk ngerjainnya tuh kapasitor ini bisa dipecah. Jadi kayak gini. Ya, kan kurang lebih bentuk kapasitor gini ya. Misalkan kapasitor ini dia lebarnya D gitu. Dan ini misalkan setengahnya gitu, setengahnya. Berarti ya nanti kalau dimasukin ke rumus ini bakal jadi setengah D, lebarnya yang ini juga bakal jadi setengah D. Sedangkan yang ini dia bakal D. Habis itu misalkan panjangnya di sini, misalkan di sini L. Misalkan di sini setengah L. Berarti nanti kalau dimasukin ke rumus ini juga sama setengah L. Yang di sini lebarnya dalamnya itu setengah L, yang ini L. Paling gitu sih. Ini soal yang U1 kemarin. Nah, paling itu aja sih buat kapasitor. Agak sedikit konsepnya. Terus buat yang kelima ada rangkaian DC. Nah, paling di rangkaian DC tuh ini bisa dibilang sih kalau menurut gue paling sederhana dibandingin yang lain. Itu kurang lebih ada 3 subbab, hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 sama 2, sama analisis rangkaian. Hukum Ohm ya gampang ya, V sama dengan I kali R. Terus kalau hukum Kirchhoff sendiri kan kalau yang hukum pertama itu yang kalau misalkan ada percabangan itu dia saling menjumlahkan, misalkan I1, I2, I3, berarti I3 sama dengan I1 tambah I2. Terus kalau misalkan yang hukum Kirchhoff 2 itu tentang loop pada rangkaian, nah itu bakal dibahas nanti ada latihan soalnya. Nah, terus analisis rangkaian juga nanti kita bakal kerjain contoh soalnya.
Terus untuk materi yang keenam itu ada magnetostatik. Di situ ada gaya Lorentz. Jadi kalau misalkan ada suatu muatan yang bergerak di dalam suatu medan listrik, muatan itu dia bakal mengalami gaya Lorentz. Nah, nanti bakal dibahas lagi di latihan soal. Terus hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini jadi intinya tentang misalkan kita buat baru di sini aja ya. Hukum Biot-Savart sama hukum Ampere. Jadi intinya dari hukum Biot-Savart ini, kalau misalkan ada suatu kabel listrik gitu, yang dia mengalir muatan misalkan I. Nah, pada suatu titik, misalkan titik O gitu. Nah, dia bakal mengalami suatu medan listrik seperti yang kita tahu ya. Kalau misalkan ada kawat lurus berarus kan dia bakal mengalami bakal menghasilkan medan listrik ya. Yang arahnya tuh sesuai dengan aturan tangan kanan. Oh, ini kebalik. Arahnya sesuai aturan tangan kanan. Nah, ntar rumusnya itu sendiri persamaannya itu B. B itu medan listrik sama dengan mu0 permeabilitas I per 4pi integral ds cross R topi per R kuadrat. Nah, mungkin untuk hukum Biot-Savart sama hukum Ampere gak bakal dibahas sekarang soalnya terlalu variatif ya. Jadi mungkin kalian bisa pelajarin sendiri dan waktunya juga takutnya nggak cukup kalau buat sekarang ya. Terus untuk hukum Ampere itu ini overview aja. Jadi integral tertutup dari B ds itu sama dengan mu0 IN close. Nah, jadi kalau hukum Biot-Savart ini dia ngerjainnya pakai rumus ini. Dan ini kadang agak ribet kalau misalkan bentuk dari kawatnya itu sendiri kayak apa ya? Jadi hukum Ampere ini dia lebih mudah digunakan untuk kawat-kawat yang bentuknya tuh lebih mudah dianalisis, misalkan solenoid atau misalkan kawat lurus. Soalnya dia membentuk suatu simetri. Jadi nanti bisa dibilang kalau hukum Ampere tuh mirip sama hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss sama hukum Ampere itu digunakan hanya dalam beberapa kasus aja. Kalau hukum Gauss kan dia cuma bisa digunakan di kasus simetri bola, silinder, sama bidang. Kalau hukum Ampere itu cuma untuk bisa beberapa kasus juga, misalkan kawat lurus, terus tadi solenoida, toroida, dan lainnya. Jadi bisa dibilang kalau hukum Ampere itu adalah hukum Ampere itu adalah hukum Gauss. Hukum Gauss-nya dari medan listrik. Sepandan gitu. Hukum Ampere sama hukum Gauss itu kayak sepandan. Oke, terus paling itu aja sih buat kayak overview materi dari U1. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke, nggak ada yang nanya. Kita lanjut aja ke materi berikutnya ya, ke latihan soal. Nah, ini jadi materi ujian 1 2019 nomor 1 ya. Ini tentang gaya listrik dan energi potensial pada muatan titik. Nah, ini tadi soalnya udah gue bagiin ya, by the way, di line. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang nyoba. Jadi gue nggak bakal terlalu lama ngejelasin soalnya kayak gimana ya. Oke, perhatikan gambar di samping. Ada muatan Q1 besarnya min 8,0 Ki kolom. Oke, kita saja muatan 1 min 0,0 Ki kolom gitu. Terus ada Q2 juga. Ada Q2 dia plus 1,0 Ki kolom. Terus ada Q3 juga, itu dia muatannya plus 2,0 Ki kolom.
Nah, terus diketahui juga ini ada posisinya ya. Posisi Q1 ada di 0, terus Q2 dia di L per 2, dan Q3 tuh di L ya. Nah, terus L-nya sendiri ini diketahui 2 cm. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Berapa gaya kolom yang dialami oleh muatan Q2 akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q3? Nah, untuk menghitung gaya kolom sendiri kita sederhana ya, tinggal kayak pakai hukum Newton aja. Tinggal penjumlahan dari gaya. Tapi sebelumnya mungkin kita review dulu kali ya tentang gaya kolom, medan listrik, energi potensial, sama potensial listrik. Jadi paling kalau di muatan titik itu, palingan kan ada 4 kasus ya. Kita ngitung gaya, ngitung medan, ngitung energi potensial, sama ngitung potensial. Nah, kalau ngitung gaya, itu pakai hukum kolom K Q kali Q per R kuadrat. Kalau E sendiri itu K Q per R kuadrat, ini tinggal dihilangin Q-nya aja. Terus kalau energi potensial itu Q kecil per R. Terus kalau potensial listrik itu Q per R. Nah, bisa dilihat ya kalau ke bawah dia dibagi dengan Q, kalau di samping dia dibagi dengan R. Nah, terus untuk penjumlahannya sendiri, kalau F sama E, dia tuh besaran vektor. Jadi plus minusnya tuh ngaruh. Tapi kalau energi potensial sama potensial itu plus minusnya nggak ngaruh, jadi tinggal dijumlahin aja. Oke. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Ini gua kecilin aja deh. Ups. Kok convert to text. Oke. Gaya kolom yang dialami muatan Q2 akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q3. Oke, gue gambar lagi. Q1, Q2, Q3. Terus ini kan, ini X sama dengan 0, X sama dengan L per 2, ini X sama dengan L. Tadi A yang ditanya itu berapa F, sigma F pada 2 gitu ya. Oke, langsung aja ya. Jadi pada Q2 ini dia kan mengalami gaya kolom dari Q1 dan Q3 ya. Nah, Q2 ini dia muatannya positif. Sedangkan Q1 itu negatif dan Q3 itu positif. Jadi bisa dibilang kalau Q2 itu bakal ketarik ke Q1 dan Q3 itu dan Q3 itu bakal membuat Q2 menjauh juga. Jadi gayanya saling menjumlahkan ya, arahnya ke kiri. Oke, langsung aja ya. Berarti sigma F2 itu sama dengan F yang dialami oleh 2 karena 1 ditambah F yang dialami oleh 2 oleh 3, oleh muatan 3. Nah, langsung aja K. Nah, berarti kan gaya 1 terhadap 2 ya. Berarti Q2, Q1 per jaraknya. Jaraknya berarti berapa? Jaraknya kan berarti ini ya, L per 2 ya. Mungkin kita tulis aja deh, R21 kuadrat ditambah K Q2, Q3 per R32 kuadrat. Ini langsung aja deh. K-nya kita pisahin, itu langsung aja dimasukin. Mungkin langsung perkaliannya aja ya. Ini tinggal substitusi doang. Langsung aja min 8 Q kuadrat per R21-nya kan L per 2 ya. L per 2 berarti dikuadratin jadi L kuadrat per 4. Terus ditambah
Ditambah Q2, Q3-nya itu tadi muatannya 2 sama 1 ya. Berarti jadi 2Q kuadrat per jaraknya juga itu L/2 ya jaraknya. Dari sini jadi L/2, berarti dikuadratin L/2 dikuadratin jadi L kuadrat per 4. Oke, oh ini salah. Ini minus ya. Soalnya arahnya ke kiri. Kan dia nariknya ke kiri ya. Kita anggap aja ke kiri sebagai minus gitu. Nah, terus jadinya K sama dengan, kok jadi K sama dengan sigma F2 sama dengan K min 10 Q kuadrat per L kuadrat per 4. Arahnya ke kiri ya. Terus tinggal disubstitusi aja nilai K-nya berapa, Q-nya kan nggak diketahuin ya. Sama disubstitusin nilai L-nya berapa. Karena di sini diketahui ini 2 cm. Jangan lupa diubah ke meter. Nanti hasilnya jadi minus 9,0 kali 10 pangkat 14 Q kuadrat Newton. Karena minus berarti arahnya ke kiri ya. Oke. Terus kemudian lanjut ke yang poin B. Berapa energi potensial 3 muatan tersebut? Berarti kalau ngitung energi potensial itu langsung aja ya. Kita kayak menghitung berapa energi potensial yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2 ditambah energi potensial yang dihasilkan oleh Q2 dan Q3 ditambah energi potensial yang disebabkan oleh Q1 dan Q3. Nah, jadi tadi U ya, energi potensial kan U ya. Jadi U-nya itu sama dengan total energi potensialnya. Kan di sini kan ada Q1, Q2, Q3 ya. Nah, kan Q1 dia berinteraksi sama Q3. Q1 berinteraksi sama Q2, Q3 berinteraksi sama Q2. Nah, ini kan jadi masing-masing punya energi potensial kan. Berarti kita harus ngitung I12 tambah I23 ditambah U13. Nah, untuk ini ngalamin. Dan langsung aja sesuai rumusnya ya. K Q1 Q2 per R12 ditambah K Q2 Q3 per R23 ditambah K Q2 Q3 per kok 23 13 per R13. Nah, tinggal disubstitusin aja nilainya. Kayaknya nggak perlu disubstitusin satu-satu, langsung aja ya hasilnya. Jadinya U sama dengan minus 1,26 kali 10 pangkat 13 Q kuadrat Joule. Nah, oh iya, jadi tadi kan gue nyebutin ya, kalau energi potensial sama potensial itu besaran skalar, jadi kayak plus minusnya itu diabaikan. Tapi tetap aja ya, kalau misalkan ada muatan minus, ntar bakal tetap ditulis minus. Nah, makanya ini kenapa hasilnya minus, soalnya kan Q1 itu kan minus ya. Q1 tadi muatannya minus, makanya ini nanti hasilnya bakal jadi minus. Yang ini juga hasilnya bakal jadi minus. Yang ini. Jadi minusnya nggak dihilangin, tapi dijumlahinnya kayak biasa aja. Oke, nilai K-nya itu berapa, Vi? Nilai K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau nanya, nanyanya di ini aja ya, di publik aja ya. Ada yang mau nanya?
sampai sini. Ini poin B ya. Yang A tadi kenapa ke arah negatif semua? Soalnya itu kayak udah kita tentuin sih dari awal. Jadi ini mungkin kita minus-minusin aja ya. Kenapa arah negatif semua? Jadi kita sebenarnya ini kayak anggapan dari awal aja sih. Kita di sini anggap aja arah ke kiri itu negatif dan arah ke kanan itu positif. Jadi karena semua gayanya arahnya ke kiri, berarti kita kasih nilai negatif. Gitu sih. Terus kalau gue ngitung biasanya ini dimutlakin sih. Jadi kayak nggak peduli nilai plus minusnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gue lanjut ke poin yang C. Posisi pada sumbu X yang medan listriknya bernilai 0 jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem. Oke, berarti kalau misalkan Q2 dihilangkan dari sistem, ini gue hapus dulu deh. Misalkan Q2 dihilangkan dari sistem, berarti bentuk sistemnya kan jadinya ini ada Q1 sama di sini ada Q2. Q3. Kan Q2 dihilangin. Nah, di sini kan X sama dengan 0, di sini X sama dengan L ya. Masalah. Kemudian L. Terus tadi ini besarnya satu kolom. Ini besarnya satu. Terus yang kan. Yang ini 8 kolom. Yang ini yang ketiga 2 ya tadi. 2 kolom. Kolom. Nah, cari energi di mana medan listriknya 0. Nah, kita langsung aja ya kan. Kalau medan listrik 0 itu kan bisa kemungkinan bisa di sini sama di sini kan ya. Bisa di antara di kirinya Q1, bisa juga di kanannya Q3. Nah, terus yang paling mungkin tuh yang mana? Jadi ingat kalau muatan positif tuh dia bakal menghasilkan medan listrik yang arahnya tuh keluar dari medan. Jadi muatan positif dia arah medannya bakal keluar dari menjauhi dia gitu. Terus kalau muatan negatif dia arahnya bakal ke dalam muatannya. Nah, kalau sesuai logika yang positif ini kan Q3 ya. Nah, Q3 itu dia muatannya bakal keluar kan. Bakal keluar dari dia. Sedangkan pada Q1 dia bakal masuk ke dalam. Nah, coba perhatiin. Kan supaya medannya 0 tuh medannya itu harus saling cancel, harus saling meniadakan. Berarti ya paling memungkinkan ya medan listrik 0 itu di titik yang di sekitar sini kan, di bagian kanannya Q3. Soalnya yang satu arah ke kiri, yang satu arah ke kanan, saling cancel. Gitu kan. Nah, berarti kan tadi menurut perhitungan kan kita mencari di mana E-nya 0 ya. Berarti kita anggap aja ini titik O gitu. Berarti kan medan E ini sendiri kan itu merupakan medan di titik 0 oleh muatan 3 ditambah medan pada 0 oleh muatan 2. Dan ini harus sama dengan 0. Ini kan. Berarti ingat tadi medan itu K. Oh, kok 2 sih? 1 maksudnya ya. Berarti kan ini 1 sama 3 dulu deh. 1 sama 3. Berarti kan Q1 per
X1 0 ya, kuadrat ditambah Q3 per X3 ke 0 kuadrat. Nah, tadi itu harus sama dengan 0. Berarti tinggal kita pecah aja jadinya kan Q1 Q1 per X1 0 kuadrat itu sama dengan minus Q3 per X3 0 kuadrat ya. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. Tapi sebelum itu, nah kita anggap dulu misalkan ini 0 ini letaknya ada di misalkan Z gitu deh. 0 ini ada di X sama dengan Z. Berarti jarak dari Q1 sampai 0 itu kan jaraknya Z ya. Gini kan. Dan sedangkan jarak dari Q3 sampai 0 ini Z dikurang L. Z kurang L kuadrat. Nah, terus tinggal kita masukin aja Q1-nya berapa, Q3-nya berapa. Nanti kita masukin jadinya min 8 Q per Z kuadrat dikurang sama dengan minus 2 Q min 2 Q per Z per L kuadrat. Nah, nanti dari sini bakal ketemu Z-nya berapa. Kan L-nya ini 2 cm ya. 2 cm. Diubah dulu nanti jadi meter, jadi 0,02 meter. Nah, nanti tinggal ini aja, tinggal dihitung secara matematis ya. Simpel aja sih, ini kan dibagi jadi 4. Minusnya hilang ya. Terus ini Q-nya juga dia saling menghilangkan. Ini jadi 1. Terus kita akarin kedua ruas. Jadinya ini 2, ini Z, ini hilang. Terus tinggal dikali silang, ntar ketemu Z-nya berapa. Kayaknya nggak usah dihitung banget ya. Nanti ketemu Z-nya itu sama dengan 4 cm. Oh ya, ini sebenarnya nggak usah diubah dulu sih. Nggak usah diubah dulu sih jadi meter. Nggak apa-apa 2 cm. Oke, ada pertanyaan? Oke, BTW tadi N0 EO1 tambah EO3 itu sama dengan karena titiknya ada di paling kanan atau gimana. Jadi mau titiknya di sini atau titiknya di sini itu sama aja. EO1 tambah EO3. Kenapa? Soalnya kan ya kita di sini kan kita anggap kayak penjumlahan biasa aja. Ini kan kayak vektor gitu. Kan ini nilainya bisa minus, bisa plus gitu. Bentar. Jadi sebenarnya tergantung kayak apa ya? Tergantung cara pengerjaan kamu sih. Kalau di sini kan kita ngitungnya tuh Q1-nya ini kita masukin ini ya. Kita masukin nilainya min 8 Q. Nah, karena kita masukin min 8 Q, jadi kan bisa dibilang kita penjumlahan vektor yang ini tuh kita belum tahu ya nilai ini tuh negatif atau positif. Ya, ini juga kita belum tahu kan nilai negatif atau positif. Makanya kita dipositifin dulu. Baik itu misalkan kita ngitungnya mau di titik ini atau di titik ini, kita anggap tetap aja kita anggap positif. Nanti kayak negatif
atau positifnya tuh kita masukinnya pas di Q-nya ini. Kan kayak baru ketahuan ya minus plusnya gitu. Kayak gitu sih. Dan bisa juga kamu kerjainnya N01 sama dengan N03. Tapi kalau kamu ngerjain kayak gini, itu kamu di sini harus dimutlakin dulu. Jadi pas di hitungan ini, yang kamu masukin bukan min 8 Q, tapi 8 aja, gitu. Mungkin gue jelasin agak ribet ya. Gimana, Hai? Gak apa-apa kalau misalkan gue jelasin ulang lagi. Oh, biasanya pakai yang N01 sama dengan N03. Ya, bisa juga kayak gitu. Tapi ya berarti pas dimasukin ke muatannya itu, negatifnya dihilangin. Kayak gitu. Jadi karena ini kita kayak negatifnya dimasukin ke dalam sini, jadi kita rumusnya pakai yang plus aja gitu. Soalnya ini bisa dibilang kayak rumus paling generalnya. Gitu sih. Jadi paling enaknya aja buat kamu kayak gimana. Oke, ada pertanyaan lagi buat soal pertama ini. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut ya. Jadi dari soal pertama ini kita udah cover materi yang muatan titik ini ya. Sama kita juga udah ngitung yang energi potensial. Nah, terus, nah tadi kan yang ngitung gaya dan medan muatan kontinu ini kan nggak bakal kita bahas ya. Jadi kita lewat dulu. Kita lewat dulu. Yang ini juga kita lewat dulu ya. Paling yang gaya sama potensial tuh kita mungkin bahas hubungan V dengan medan kali ya. Kita review materi secara ringkas aja. Oke, gue tambah. Oke, jadi hubungan V dengan medan magnet. Yaitu potensial listrik, yaitu medan ya. Nah, jadi misalkan ada suatu medan listrik. Dan di sini tuh misalkan ada suatu muatan gitu, muatan Q. Nah, dia bergerak misalkan dari titik A, misalkan dia bergerak dari, oh ini medan listrik gitu ya. Misalkan dia bergerak dari suatu titik A ke B gitu. Seperti ini. Nah, jadi misalkan ditanya berapa potensial di B, berapa potensial di A, atau misalkan ditanya berapa beda potensial di antara A dan B, itu kita pakai persamaan ini. V, BA, beta potensial A ke B, atau gini ya tulisan lainnya. Itu dia bakal sama dengan integral minus integral dari A ke B medan listrik dot DL. Nah, kayak mungkin ini agak membingungkan ya. Jadi kayak biasanya sih gue pusing di rumus ini tuh dari ini ya, dari alah negatif sama positifnya tuh kapan. Nah, kalau gue sih logikanya gini, kan muatan positif itu dia medannya keluar dari ini ya. Dia medannya keluar, sedangkan kalau negatif itu dia medannya ke dalam. Nah, misalkan gue punya muatan positif nih. Kan kalau menurut rumus energi potensial itu, atau potensial deh, kaki per R ya. Nah, bisa dibilang kalau misalkan potensial itu semakin gede kalau jaraknya itu semakin kecil. Ya kan? Nah, tapi
Ini berlaku kalau muatannya itu sejenis. Jadi kalau misalkan plus, dia mendekat ke plus, dia muatannya, dia kan jaraknya semakin kecil, berarti medannya bakal makin besar gitu. Nah, kalau misalkan di gambar ini kan, misalkan ini muatan positif gitu. Nah, dia bergeraknya dari A ke B. Kan kalau ke B ini dia bisa dibilang kayak mengikuti panah ya. Kalau mengikuti panah itu kan berarti kalau panah kan ujungnya bisa dibilang kayak muatan negatif gak sih? Nah, karena dia mendekatinya ke arah medan negatif, dia energi potensialnya bakal menurun. Soalnya dia menjauhi, kan kalau medan itu dia berasal dari medan positif ya. Berarti dia menjauhi medan positif kan? Maksudnya menjauhi kayak muatan positif gitu kan. Kan kalau menjauhi dia semakin kecil potensialnya. Kayak gitu sih logikanya kalau gue. Nah, terus misalkan nih muatan negatif nih. Kan dia berarti kalau misalkan bergerak dari A ke B, dia bisa dibilang kan mendekati muatan sejenis ya. Kalau dua muatan sejenis itu saling mendekati, dia potensialnya bakal makin gede. Jadi nanti A sama B itu potensialnya bakal gedean B dibandingin A gitu. Kayak gitu sih. Terus ya untuk soal yang potensial ini gue belum nemu sih latihan soalnya. Jadi paling kalian kayak pelajarin aja di YouTube banyak di kayak TPB Santuy gitu. Sama di soal-soal UTS gitu mungkin ada juga. Paling kalau yang ini tuh bingungnya plus minusnya aja sih. Kapan potensialnya naik, kapan potensialnya turun. Paling gitu. Terus lanjut ke soal yang kedua ya. Tadi kan soal kita baru bahas satu soal, mungkin lanjut ke soal yang kedua ini tentang hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini tentang bola isolator sama bola konduktor. Nah, jadi ada sebuah bola isolator pejal berjari-jari A dan muatan total Q. Jadi di sini ada ini ya, di sini ada muatan Q, dia positif Q gitu. Dan rapat muatannya tuh rho sama dengan beta per R, dengan beta merupakan suatu konstanta dan R jarak radial dari pusat bola. Oke. Jadi di bola isolator ini yang jari-jarinya A, dan ini rapat muatan persatuan volume itu rho sama dengan beta per R. Jadi dia tuh tidak seragam. Jadi pas di tengah ini dia muatannya gede banget. Sedangkan pas makin jauh dari ini, berarti kan R-nya makin gede ya. R-nya makin gede. Karena R-nya makin gede nanti rapat muatan juga makin kecil. Jadi pas di tengah ini dia muatannya rapat banget gitu. Dia muatannya gede. Tapi pas di ujung sini dia muatannya makin lama makin tidak rapat gitu. Makin sedikit muatannya populasinya. Nah, terus bola isolator ini tersusun secara konsentris dengan sebuah kulit tebal bola konduktor tebal. Jadi di sini ada konduktor, jari-jarinya B, dan jari-jari luarnya C. Di sini jari-jari dalamnya B, luarnya C ya. Ya kayak yang digambar sih. Terus muatan totalnya 2 Q. Ini plus 2 Q. Ini nggak usah gue gambar lagi sih sebenarnya. Yang pertama, nyatakan jari-jari bola isolator dengan besaran beta, Q, dan pi. Nah, kalau misalkan kita mau ngitung berapa total muatan yang ada di dalam bola isolator yang A ini, itu kan kita bisa pakai integral ya. Jadi misalkan Q di A. Q di A itu kan bisa dibilang kayak total muatannya. Kayak bola ini kan bisa kita bagi kayak ke kulit-kulit bola kecil ya. Jadi ada kulit bola bermuatan semuanya digabung jadi utuh sebuah bola gitu kan. Nah, kan kita tahu kalau misalkan volume, kalau misalkan totalnya itu total dari muatan itu sama dengan kayak rapat muatannya dikali V ya. Nah, tapi masalahnya muatannya ini dia pas di bagian dia tuh tidak merata kan.
pas di dalam dia rapat banget, tapi pas di bagian luar dia makin makin tidak rapat. Makanya kita nggak bisa langsung ngitung kayak gini. Tapi kita harus ngitungnya pakai integral. Jadi kita integralin dari titik terdalam bola, titik 0 sampai titik terluarnya yaitu A ya. Nah, kita integralin rho terhadap tadi kulit-kulit bolanya itu, dV gitu. Nah, sedangkan kan kalau volume bola itu kan V itu kan sama dengan 4/3 PR kuadrat ya. PR kuadrat, PR pangkat 3. Berarti kalau dV itu kan jadinya 4 PR kuadrat dr. Nah, ini kita masukin ke dalam rumus ini. Jadi 0 sampai A, rho-nya rho 4 PR kuadrat dr. Nah, sedangkan rho-nya ini sendiri kan itu sama dengan tadi diketahui di soal itu beta per R. Beta per R. Nah, langsung aja kita integralin, berarti QA itu sama dengan, ini kayaknya nggak usah terlalu lama di integralnya, itu bakal sama dengan 2pi beta A kuadrat. Nah, sedangkan kita udah ketahui sendiri kan tadi QA ini sendiri itu kan besar Q. Berarti ini sama dengan Q kan. Sama dengan Q. Nah, yang kita cari itu berapa jari-jarinya? Kan jari-jari itu A ya. Tapi A yang ini itu dinyatakan dalam besaran beta, Q, sama pi. Berarti tinggal kita tulis aja A itu sama dengan akar Q per 2 pi beta. Nah, ini udah menjawab si yang A. Bagian A. Jadi intinya ini mencari jari-jari bola isolator tapi bukan dalam bentuk A ya, tapi dalam bentuk beta, Q, sama pi. Nah, itu yang pakai integral sih. Sebenarnya ini lebih ke matematiknya sih dibandingin teori fisikanya. Oke, kita lanjut ke B. Gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di titik-titik pada daerah. Yang pertama itu di antara A, R, di antara A sama B, hasil di antara B sama C, hasil yang ketiga di saat R itu lebih besar dari C. Oke ini ya. Jadi oke, di sini aja deh. Ini yang soal B. Jadi kita yang pertama tuh kita ngitung berapa medan di saat R-nya di antara A dan B. Berarti di sini ya, kita nyari medan di sini. Ini yang pertama. Terus ini yang pertama ya, ini yang pertama. Terus yang kedua kita ngitung medan di antara B sama C. Kita ngitung medan di sini. Ini medan yang kedua yang kita cari. Hasil yang ketiga kita ngitung di luar ya. Kita ngitung di luar, berarti di luar sini. Ini yang ketiga. Nah, oke. Buat yang pertama itu, ingat ya kita pakai hukum Gauss. Berarti kan flux itu dia bakal sama dengan flux listrik itu bakal sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, sedangkan flux listrik ini kalau dalam bentuk bola, kalau dalam bola itu kan flux listrik itu sama dengan E dikali A ya. Flux listrik itu kan E kali A. Tapi syaratnya ini bukan dikali biasa, ini tuh dikalinya dot. Jadi antara E dan permukaan A ini dia harus saling tegak lurus. Nah, sedangkan kalau di dalam kasus bola ini kan dianggap dia tuh muatan titik ya. Nah, kan dia bakal medannya itu arahnya radial gitu, radial keluar kalau misalkan dia positif. Nah, di sini kan dia pasti tegak lurus kan. Berarti kita sederhana aja. Kita ngitungnya langsung E dikali A ini ya udah. Jadi E dikali karena luas permukaan bola itu PR kuadrat, jadi kita langsung tulis aja PR kuadrat. Nah, kita masukin ke sini.
Berarti kan E 4πr kuadrat itu sama dengan Qn close. Nah, Qn close itu apa? Qn close itu total muatan yang berada di dalam area yang kita tinjau. Nah, pada yang bagian pertama ini kan, yang area yang kita tinjau ini kan yang warna kuning ya. Nah, berarti yang warna kuning itu, di dalam kuning itu ada berapa muatannya? Kan cuma yang dalam sini doang kan? Cuma dari bola isolatornya doang kan yang A ini. Tadi kita udah ketahuin kalau muatan itu Q. Ya udah, tinggal kita bagi epsilon 0. Ntar kehitung epsilon E-nya itu bakal sama dengan Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Nah, dan ya udah, ini jawabannya buat yang I. Oke, lanjut ke yang I2-nya ya. Sekarang kasusnya dia berada di tengah-tengah di dalam ketebalan konduktornya ya. Dan ingat, ini teori juga, kalau konduktor itu bagian dalamnya selalu ini ya 0. Medan di dalam konduktor itu selalu 0. Jadi kalau misalkan ada bola konduktor, dia pasti medan di sini semuanya 0 medannya ya. Kalau misalkan ada kulit, di sini semua medannya itu pasti sama dengan 0. Jadi simple, I2 itu jawabannya E sama dengan 0 ya. Karena tadi medan listrik di dalam konduktor itu pasti 0. Oke, next untuk I3. Nah, kalau misalkan R lebih besar dari C atau di titik yang biru ini. Nah, ya simpel juga, kita tinggal tadi hitung pakai hal yang sama ya. Flux sama dengan Qn close per epsilon 0. Dan flux ini tadi itu kan sama dengan E sama aja. E sama dengan 4πr kuadrat. Nah, Qn close-nya kan di sini tadi muatannya Q ya, plus Q. Sedangkan di luar itu dia, maksudnya yang di ini kan 2Q ya, 2Q. Ini kan tadi plus Q, yang di sini plus 2Q. Berarti totalnya Qn plus ini kan tinggal dijumlahin ya. Karena sama-sama positif, jadi 3Q per epsilon 0. Jadinya E sama dengan 3Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Oke. Ini buat yang I3. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang poin A sama poin B ini. Oke. Kenapa yang I2-nya sama 0? Jadi, ini teorinya ya. Kalau menurut teori, jadi medan listrik di dalam konduktor itu pasti sama dengan 0. Kan udah diketahuin ya, yang ini tuh dia konduktor. Nggak kelihatan ya spidolnya. Ya ini kan dia konduktor nih. Jadi semua titik di dalam konduktor ini itu pasti medannya sama dengan 0 dimanapun itu. Semua titik di dalam konduktor itu medannya pasti 0. Terus kan I2 ini ya, I2 ini kan areanya di dalam konduktor kan. I2 ini kan di antara B sama C. Di antara B sama C. Berarti ya di dalam konduktor kan, berarti ya medannya sama dengan 0. Aman ya, lancar UP. Oke. Oke, lanjut. Terakhir yang C ya, terakhir sebelum istirahat. Nah, pertanyaannya itu hitung muatan induksi dalam permukaan dalam dan luar konduktor. Oke. Ini jadi ada teori baru lagi ya. Kok di sini? Sorry. Nah, jadi ditanya di soal itu
itu muatan induksi di permukaan dalam dan luar konduktor. Kan tadi konduktor tuh yang ini ya, konduktor tuh yang ini. Nah, ditanya berapa muatan di permukaan luar, I-nya berapa, dan berapa muatan di dalamnya. Ki luar gitu, Ki L, Ki D, di dalamnya berapa. Tadi kan udah dikasih tahu ya, kalau muatan total di konduktornya itu sama dengan plus 2 Ki. Nah, tapi masalahnya, kalau dalam konduktor itu teorinya, semua muatan di dalam konduktor itu dia bakal tersebar rata di permukaannya. Jadi di dalam sini tuh, di titik-titik sini tuh dia nggak bakal ada muatan. Karena tadi yang gue sebutin, muatan konduktor tuh dia terbagi rata di permukaannya, baik itu permukaan dalam ataupun permukaan luar. Jadi Q-nya tersebarnya di sini, di permukaannya. Oke. Nah, terus tadi kan diketahui juga yang muatan di dalam yang isolator ini dia totalnya Q. Nah, kita pakai clue-nya gini. Kan kita udah tahu kalau medan pada area konduktor ini itu kan sama dengan 0. Berarti kan kalau menurut hukum Gauss, karena medannya 0, berarti Q enclosed-nya itu sama dengan 0 juga kan? Sesuai rumus ini nih. Kalau misalkan I 0, kalau misalkan E yang ini 0, kan yang ini udah nggak mungkin 0 ya, ini nggak mungkin 0. R kan pasti ada nilainya, pasti lebih dari 0 kan. Epsilon juga pasti ada nilainya kan. Berarti kalau E-nya 0, berarti Q-nya juga, Q enclosed-nya juga, yang ini ya maksudnya. Q enclosed-nya juga udah pasti 0 kan. Gitu kan teorinya ya. Berarti karena di sini konduktornya 0, Q enclosed-nya 0. Berarti di area yang di sini, dia kan Q enclosed-nya kalau yang di area kita tinjau tuh itu sama dengan Q permukaan dalam ditambah Q-nya isolator kan, Q isolator. Nah, berarti kan tadi QD ditambah Q isolatornya kan Q ya, yang ini nih. Itu sama dengan 0. Berarti QD itu sama dengan Q bagian dalam konduktor tuh, berarti sama dengan minus Q kan. Ya kan? Nah, karena kita udah tahu kalau total di dalam konduktor itu ada, maksudnya di konduktor itu ada muatannya plus 2 Q, berarti QL ditambah QD kan, QL ditambah QD kan, itu mesti sama dengan plus 2 Q. Tadi kita udah hitung, udah ketemu QD-nya itu minus Q. Berarti QL-nya itu tinggal kita pindahin ke ruas kiri ya, minus Q-nya, berarti QL kejawab itu sama dengan 3 Q. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi intinya jadi intinya clue-nya kan E dalam konduktor tuh 0. Berarti Q enclosed-nya 0. Berarti muatan di dalam konduktor ini, maksudnya di permukaan dalam konduktor ini, ditambah muatan di dalam kulitnya itu dia bakal sama dengan 0, sesuai yang tadi ini. Kan Q isolatornya Q. Nah, ini kan sama dengan 0. Kalau ditambah permukaan dalamnya, ntar ketemu Q permukaan dalamnya itu minus Q, ntar ketemu juga kalau permukaan luarnya itu 3 Q. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang yang poin C ini. Ketik aman, kalau aman. Oke, lancar payment. Oke, kalau udah aman semuanya, mungkin kita istirahat dulu ya, 5 menitan. Oke, gua serahin ke mod-mod. Oke, istirahat dulu ya 5 menit.
Hai guys, udah selesai istirahatnya, kalau perkenalkan lagi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Bentar. Oke, udah kelihatan ya. Jadi ini tentang analisis rangkaian DC. Gambar di samping menunjukkan alat ukur ideal voltmeter dan ampermeter yang dipasang pada rangkaian listrik yang terdiri dari kombinasi baterai resistor ya. Ada rangkaian kayak gambar, terus diketahui E1-nya itu 25 volt, epsilon 2-nya 15 volt, R1-nya 100 ohm, sama kok jadi warna ini ya. Sama R2-nya 75 ohm. Nah, yang pertama ditanya nih, berapa potensial listrik yang ditunjukkan voltmeter ketika S dibuka dan titik manakah yang berpotensial lebih tinggi, A atau B? Oke, di sini petunjuknya ketika S dibuka ya. Berarti kalau S dibuka bisa dibilang rangkaian yang bagian sini itu diabaikan kan? Berarti bisa dibilang rangkaiannya sisa kayak gini nggak sih? Wait, kurang rapi. Jadi, oke. Jadi ini R1, R2. Ini ke bawah deh. Terus ini epsilon 1, epsilon 2. Sama di sini ada titik A, titik B ya. Nah, ini voltmeter ya, di sini ada voltmeter ya. Tapi kita abaikan aja dalam rangkaian. Nah, intinya kita ngitung berapa beda potensial yang ditunjukkan oleh voltmeter ketika S dibuka dan titik manakah yang berpotensi lebih tinggi. Jadi kita cuma ngitung berapa beda potensial VBA gitu kan. Oke, bentar. Oke, jadi untuk ngitung kayak beda potensial di satu segmen gitu, ini kan kita cuma kayak ngitung bagian sini doang ya. Nah, kita pakai hukum 2 Kirchhoff. Seperti yang kita tahu, kalau hukum 2 Kirchhoff itu intinya kalau ada suatu loop atau satu loop, dia total loopnya itu apa ya? Gini deh. Jadi misalkan kita ingin meninjau suatu kawat pada rangkaian listrik. Misalkan di sini ada titik A sama titik B gitu. Titik A sama titik B. Nah, misalkan di sini ada arus gerakannya tuh ke kanan. Nah, misalkan di sini ada beda potensial atau ada baterai di sini sumber beda potensial. Dan sini juga misalkan ada satu resistor. Nah, misalkan kita meninjau hukum 2 Kirchhoff dengan searah arus gitu. Nah, maka beta potensial dari A sampai B ini itu bakal sama dengan, karena kita menjauh dari arus kan kita mulai dari A gitu. Nah, kita lihat ini pertama ketemu tuh dia sumbu negatif kan. Misalkan di sini epsilon gitu, di sini R. Di sini pertama ketemu negatif kan. Berarti nanti dia epsilon bakal nilai itu negatif. Nah, terus dia bakal ketemu R. Nanti tinggal plus IR aja. Kenapa plus? Kenapa bukan minus? Soalnya kita meninjau itu dari A ke B. Kan dari A ke B itu kan searah sama arusnya ya. Misalkan arusnya diketahui dari soal. Nah, kayak gitu. Jadi plus. Tapi kalau misalkan kita meninjaunya ke arah sebaliknya, misalkan dari arah ke B ke A, dari B ke A, berarti gini ya, dari VBA gitu. Berarti kan kita ketemu R-nya ya. Kan tadi arusnya tetap ya ke arah kanan. Pertama dia ketemu sama R. Karena kita meninjaunya berlawanan dengan arah arus, berarti jadinya minus IR gitu. Kemudian ketemu sama, di sini dia ketemunya sama sumbu positif duluan kan. Sama kok sumbu sih, kutub positif duluan kan. Berarti jadinya dijumlahin plus epsilon gitu. Oke.
Terus, oke, paling itu sih buat overview-nya. Terus kalau misalkan dalam rangkaian loop, misalkan sini, langsung aja kita praktekin aja deh. Nah, permasalahannya kan tadi kita pengen ngitung dari VA ke VB, tapi kita belum tahu arah arusnya kemana dan berapa besar arusnya. Makanya kita nggak bisa ngitung kan, soalnya tadi IR I-nya sendiri belum diketahui berapa. Kita cari dulu I-nya berapa. Nah, anggaplah kita tinjau hukum Kirchhoff-nya searah jarum jam, oke? Berarti kalau menurut hukum Kirchhoff, misalkan ada loop tertutup, dia penjumlahannya tadi itu bakal sama dengan 0. Nah, kita mulai dari sini deh, dari titik sini. Pertama dia menuju ke atas, dia ketemu negatif duluan kan. Berarti negatif epsilon I. Terus ketemu sama R1. Nah, kita nggak tahu nih arahnya, kita belum tahu ceritanya arahnya kemana, arah arusnya. Berarti ya kita anggap aja kita positif dulu ya. IR1 gitu. Kita anggap positif dulu. Jadi kita jumlahin aja. Nanti kalau misalkan ini hasilnya negatif, berarti arah arusnya kebalik sama yang tadi kita tinjau dari awal. Kayak gitu intinya. Terus dia ketemu R1, habis itu ketemu sama kutub negatifnya dulu. Berarti negatif epsilon 2. Hasil dia ketemu sama R1 kan. Kok dua R1 sih? Ini R2 ya. Nah, kan tadi kita nggak positif dulu, berarti jadi ER2. Nah, itu sama dengan 0. Berarti kita sederhanain epsilon 1 tambah epsilon 2 itu sama dengan R1 tambah R2. Nanti ketemu berarti I-nya itu sama dengan jadinya epsilon 1 epsilon 2 per R1 tambah R2. Gini ya. Terus tadi diketahui epsilon 1-nya 15, epsilon 1-nya 25, epsilon 2-nya 15, terus R1-nya 100, R2-nya 75. Terus nanti ketemu, jadi tinggal penjumlahan biasa aja, ketemu berarti 40 per 175 ampere ya. Ini kalau dihitung jadinya 0,23 ampere. Nah, perhatiin di sini arahnya positif ya. Berarti kalau arahnya positif, maksudnya karena dia positif, artinya arusnya itu searah dengan loop, dengan arah loop yang kita tinjau. Kan kita arah loopnya kan searah jarum jam ya. Berarti sama juga dengan arah arusnya, yaitu searah jarum jam juga. Jadi arusnya I gini. I sama dengan 0,23 ampere. Oke. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Yang ditanya, ingat tadi yang ditanya adalah beda potensial A ke B. Berarti VAB. Berarti kan ditanya VAB ya. Berapa VAB? Nah, VAB itu seperti yang tadi kita udah tinjau kan. Berarti kita cukup lihat dari titik A ke titik B-nya aja. Nah, dari A ke B ini kan dia ada epsilon 2 sama R2 ya. Di sini ada epsilon 2 sama R2. Nah, karena dari A ke B berarti kita kayak gini ya arahnya. Ingat tadi kan arusnya arahnya ke bawah juga ya. Berarti nanti nilai IR itu bakal positif. Berarti VAB itu bakal sama dengan pertama dia ketemu E2. Dia ketemunya kutub negatifnya dulu kan. Berarti min epsilon 2. Also dia ketemu sama R2. Berarti ditambah IR2. Karena positif jadi dijumlahin. Oke. Next nanti ketemu epsilon 2-nya itu tinggal disubstitusi aja. Epsilon 2-nya 15 sama I-nya tadi udah dihitung 0,23 ampere. R2-nya itu sendiri itu 75. Ntar kalau dihitung ketemu hasilnya tuh jadi 2,14 volt. Oke. Nah, kan VAB ini maksudnya kan VA dikurang VB ya.
VA dikurang VB. Nah, ditanya nih di soalnya, mana yang lebih tinggi, A atau B? Gitu. Mana potensialnya lebih tinggi, titik A atau titik B? Tadi kan berarti ini sama dengan 2,14 volt ya. Oh ya, BTW ini nanti yang kebaca di voltmeter. Nah, terus berarti kan VA kurang VB itu sama dengan 2,14 volt. Berarti kan kalau menurut logika kan gini ya, VA itu sama dengan VB ditambah 2,14 volt. Berarti di sini bisa disimpulin kalau VA lebih besar dari VB. Oke. Berarti terjawab ya. Potensial di titik A lebih besar dari potensial di titik B. Oke. Kita lanjut. Yang A sudah terjawab, berarti yang B. Berapa daya disipasi pada R1 ketika S dibuka? Berarti R1 ya, ini ditanya daya disipasinya berapa. Nah, jadi daya itu bisa kita hitung macam-macam. Ada 3 rumus ya. Bisa P sama dengan I kuadrat R, bisa juga P sama dengan V kuadrat per R, bisa juga P sama dengan VI. Nah, mau pakai yang mana itu tergantung sama diketahuin ya. Karena ya paling simpel sih, kalau di kasus ini ya, karena tadi kan ini udah kita hitung, 0,23 ampere. Dan R juga diketahui kan, di sini kita ngitung daya disipasi pada R1. Dan R1 juga udah diketahui kan, berarti kita langsung aja pakai rumus ini. Berarti 0,23 kuadrat kali R-nya 100 ya. Itu ketemu sama dengan 5,29 watt. Oke, bisa juga sebenarnya pakai rumus yang ini bisa, pakai yang VE juga bisa, tapi ya nanti mungkin ribet lagi ya nyari V-nya. Jadi kita pakai yang I kuadrat R aja. Oke, udah kejawab yang B ya, cukup sederhana. Kita lanjut ke yang C. Yang poin C. Nah, berapa arus listrik yang mengalir berturut-turut pada R1, R2, dan yang ditunjukkan ampermeter ketika S ditutup? Oke, berarti ditanya berapa arus yang melewati R1, berarti arusnya di sini ya. Terus S juga ini sedang ditutup kan, S sedang ditutup. Terus ditanya juga berapa arus yang mengalir pada R2. Berarti berapa yang di sini, sama berapa yang ditunjukkan pada ampermeter, berarti yang di sini. Mungkin gue SS ulang dulu ya. Ini gue copy dulu. Oke, mantap. Nah, ditanya I di sini kita namain aja I1 gitu. Terus berapa I yang melewati 2, berarti di sini ya. Kita anggap aja I2 gitu. Sama berapa I yang melewati ampermeter, kita namakan saja I3 gitu. Dan ini tadi rangkaiannya udah ditutup ya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kalau dilihat-lihat kan berarti rangkaiannya jadi gini ya. Di sini ada I1. Ini kita asumsikan aja. Kita asumsikan I1 ini arahnya ke kanan. Kita asumsikan I2-nya arahnya ke bawah. Kita asumsikan juga I3 arahnya ke bawah. Gitu. Nah, habis itu kita pakai hukum 2 ampere. Mungkin kita tinjaunya searah jarum jam ya. Ini kan ada 2 loop. Berarti kita juga tinjaunya di kedua loopnya juga ya. Kita tinjau arahnya searah jarum jam. Nah, terus kita hitung yang buat loop 1. Ini anggap ini loop 1, ini loop 2 gitu ya. Nah, pada loop 1 ini
kan tadi penjumlahannya itu penjumlahan dari yang epsilon sama IR itu bakal sama dengan 0. Nah, kita lihat. Kita mulai dari bawah sini dulu deh. Ini kan dia pertama ketemu sama beta potensialnya ya, epsilon 1. Dia karena bertemu sumbu negatif kan. Kutub negatif duluan berarti dia nilai minus. Terus dia bakal ketemu R1. Dia bakal ketemu R1 gitu ya. Dia bakal ketemu R1 karena kita tinjaunya I-nya searah dengan loop-nya, berarti nilainya positif. I1 R1. Oke. Ini R1 ya, ini R1. Ini R2. Ini gua hapus aja deh. Udah fokus ke gambar ini aja. Nah, ini R2 ya. Maaf kalau kurang rapi. Nah, terus ini buat loop pertama ya. Terus buat loop kedua, di sini kan kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari sini. Dia pertama ketemu kutub negatif dari epsilon 2. Berarti nilainya juga negatif karena ketemunya kutub negatif duluan. Epsilon 2. Terus dia ketemu sama R2 nih. Dia ketemu sama R2 kan. Karena searah dengan arus yang kita asumsikan, berarti nilainya positif. Itu sama dengan 0. Karena loop tertutup ya. Kita bisa lihat di sini sama sekali nggak ada I3 ya. Kenapa? Soalnya di sini emang nggak ada hambatan sama sekali. Nah, oke. Habis itu tinggal dimasukin aja ya. Epsilon 1 itu sama dengan atau langsung aja deh. Ini kan berarti I1 sama dengan I1 sama dengan epsilon 1 kurang per R1 gitu. 25 per 100 epsilon 1 kan 25. Terus dibagi 100 jadinya 0,25 ampere. Sedangkan untuk I2 itu dengan epsilon 2 per R2. Berarti sama dengan epsilon 2-nya 15 per R2-nya diketahui 75 ya. Ketemulah 0,2 ampere. Oke, berarti udah ketemu I1 sama I2 ya. Berarti kita udah menjawab setengah dari soalnya. Arus listrik mengalir pada R1 dan R2 atau I1, I2 ya. Terus mungkin ditanya juga nih arahnya kemana. Berarti ya, lihat karena ini positif ya, karena ini positif, berarti searah dengan apa yang udah kita asumsikan. Tadi kan kita asumsikannya ini ke arah kanan ya. Yang I1 kita asumsikan ke arah kanan. Berarti benar ke arah kanan. Terus yang loop 2 ini juga kan tadi ketemu I2 itu sama dengan positif 0,2 ampere. Berarti sesuai dengan apa yang kita asumsikan, arahnya ke bawah benar. Nah, terus sisa apa? Sisa I3-nya. Nah, kita lihat dari percabangan yang ada di sini. Kan kalau di percabangan gini ya, ini I1, ini percabangan, terus ini I3, terus I2-nya ke arah sini. Ini I2 gitu. Kan kalau menurut perhitungan ya I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Nah, ini I3-nya kita asumsikan aja ke bawah ya. Sebenarnya kita terserah juga kita mau arahnya ke atas dulu, kan masih asumsi gitu. Nah, di sini kita asumsikan aja arahnya ke bawah. Jadi berarti karena konsekuensinya perhitungannya jadi kayak gini ya. Nah, I1-nya 0,25, I2-nya 0,2, berarti I3-nya itu berapa? Ya 0,05 dong. Berarti I3 ya sama dengan, langsung aja deh, I3 itu sama dengan 0,05. Jadi ini 0,25, ini 0,2, berarti ini 0,05. Dan karena I3 itu hasilnya yang kita dapat itu positif, berarti arahnya sesuai dengan apa yang telah kita asumsikan, yaitu ke bawah. Oke, di soal ini ada pertanyaan, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan hukum Ohm.
Di sini cakupannya cukup luas ya, ada daya disipasi juga. Kalau menurut gue nih sih bab ini paling sederhana sih dibandingin yang lain. Soalnya kita bisa dibilang cuma memainkan persamaan aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau I3 asumsi ke atas, berarti I2 sama dengan I3 kurang I1 gitu ya, Vi? Oke. Misalkan I3 ke arah atas. Nah, berarti kan perhitungannya jadi gini. Perhitungan berarti kan I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk berapa? Yang masuk ke titik ini I1 tambah I3. Itu sama dengan I2. Nah, berarti kan ya bener. Itu lu nulisnya I2 sama dengan I2 tambah I2 kurang I3. Mungkin yang kanan mungkin yang kita maksudnya I1 ya. Ya nanti hitungnya jadi kayak gitu. Ini kalau asumsi ke atas, nanti hasilnya pasti I3-nya hasilnya bakal minus 0,05. Berarti salah asumsinya. Mestinya berlawan arah gitu ke bawah. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut ke soal terakhir untuk hari ini. Dan ini buat penutupan juga ya. Sebenarnya kita sampai jam 9, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja soal terakhir. Soal ini juga lumayan penting ya, tentang hukum Lorentz. Dan ini cukup mungkin agak rumit di ngebayangin kali ya. Soalnya kalau dilihat dari soal yang ujian 1 kemarin juga, itu agak ribet. Bukan ribet masalah fisikanya, tapi kayak geometri gitu. Kalau nggak salah yang I1 kan yang bentuknya kayak gini ya. Terus ada muatan yang ditembak, ntar dia belok gitu kan. Nah, itu mungkin kalau teorinya kan gampang ya. Maksudnya rumus yang dipakai mungkin cuma 2 rumus doang. Tapi mungkin ngebayangin geometrinya sama gerakan partikel itu yang agak ribet gitu dan bisa nyebabin nggak teliti juga. Nah, begitu juga dan ini. Sebenarnya kayak bisa dibilang persamaannya cuma 2 doang, tapi karena lintasannya mungkin kelihatannya ribet, jadi agak susah gitu. Oke, kita mulai aja ya. Sebuah partikel bermuatan Q sama dengan 2,15 mikro C ya. Dan bermassa M sama dengan sekian, pada awalnya bergerak ke arah Y. Tadi Q-nya plus 2,15. Oke, R-nya itu sekarang apa nih? R-nya nggak diketahui. Terus masanya 3,2 kali 10 pangkat minus 11 kg. Terus fenolnya kecepatan mula-mulanya pas masuk ke dalam medannya itu ada 1,45 kali 10 pangkat 5 meter per second. Terus B0-nya atau medan listriknya, medan magnetiknya 0,42 Tesla. Terus diketahui juga dia lebar lintasannya itu 25 cm. Jadi intinya kayak gini. Jadi awalnya ada muatan Q, dia masuk ke dalam medan magnet yang bentuknya tuh kotak kayak gini nih, ke sebuah daerah yang ada medan magnetnya, arahnya tuh ke dalam bidang. Kan ini X berarti ke dalam bidang ya. Nah, otomatis dong Q ini bakal dibelokkan karena gaya Lorentz. Jadi tadi ya yang udah gue sebutin, gaya Lorentz tuh bakal terjadi pada suatu muatan yang sedang melintasi suatu medan magnet gitu. Dan arah beloknya itu bakal ditentukan oleh aturan tangan kanan. Mungkin review sedikit aja ya. Jadi anggaplah ini tangan kanan kalian. Oke, set. Nah, jempol kalian itu bakal arahkan jempol kalian ke kecepatan dari muatannya, dan arahkan telunjuk kalian ke medan magnet, maka nanti muatan tersebut bakal mengalami gaya yang arahnya ke jari tengah kalian.
Tuh. Nah, jadi misalkan pada kasus ini ya, ini berlaku untuk muatan positif. Kalau muatan negatif, ntar F ini kebalikannya, F-nya arahnya ke sana. Oke. Nah, kita misalkan di kasus ini deh, misalkan kasus ini, kan Q-nya berarti jempol kita arahnya ke Y gitu. Nah, sedangkan ini nggak bisa gue gambarin sih. Jadi ya, pertama tunjukkan jempol kalian arahnya ke Y, habis itu telunjuk kalian kan medan magnet ya, medan magnet berarti arahnya ke dalam bidang, ini anggap aja ke dalam bidang ya. Dan nanti hasilnya gayanya itu gaya yang dialami oleh muatan itu arahnya bakal ke arah kiri, ke arah sumbu X negatif. Ini kan sumbu X, ke arah sumbu X negatif. Nah, sesuai kan sama yang digambar, kan muatan Q masuk, terus lama-lama dia belok ke sini kan, belok ke arah kiri lama-lama, sesuai dengan aturan tangan kanan. Kayak gitu sih. Nah, oke. Terus kita langsung aja ke yang A gitu. Jadi kalau menurut teori itu tadi ya, kalau misalkan gue ulangi lagi, misalkan ada medan magnet gitu, ada medan magnet misalkan tadi arahnya ke dalam bidang, terus ada muatan positif, misalkan dia kan bakal belok lama-lama belok ke arah kiri. Tapi nggak sampai di situ, dia kalau misalkan muatannya kalau misalkan bidangnya cukup lebar ya, dia lama-lama karena dia dibelok-belokkan terus, lama-lama dia bakal bergerak melingkar. Coba aja kalian misalkan pas tiknya di sini. Pas muatan di sini kan berarti kecepatan ke sini. Coba kalian pakai alat tangan kanan lagi, pasti arah gaya ke sini. Terus misalkan pas muatannya posisinya di sini, berarti kan kecepatan ke bawah ya. Nah, kalau kalian pakai aturan tangan kanan lagi, pasti arah gayanya bakal ke dalam lagi, bakal ke arah sini lagi, ke arah pusat. Makanya dia bakal membentuk satu lintasan lingkaran gitu. Dan yang perlu diingat lagi, gaya Lorentz itu dia nggak bakal mempengaruhi besar dari kecepatannya. Dia nggak bakal mempengaruhi kecepatan dari muatannya, tapi dia hanya mempengaruhi arahnya doang. Jadi dia sifatnya hanya membelokkan, bukan mempercepat atau memperlambat. Oke, itu sih. Nah, terus untuk kasus yang tadi itu bagus dulu ya. Ditanya tentukan jari-jari lintasan gerak partikel selama berada di daerah medan magnetik. Nah, oke. Jadi ini kan dia selama dia di dalam medannya, selama dia di lintasan yang gak warnain hijau ini, warnain oranye ini, dia kan selama itu bakal bergerak melingkar ya. Dan kalau misalkan bidangnya cukup luas, dia beneran akan full melingkar kan. Dan pasti ini ada jari-jarinya ya kan. Misalkan jari-jari R gitu. Nah, itu yang ditanyain di soalnya, berapa jari-jari lintasannya. Nah, untuk semua benda yang bergerak melingkar, benda itu pasti mengalami suatu gaya sentripetal. Misalkan ada benda yang bergerak melingkar. Nah, dia pasti akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya itu mv² per r, dengan v itu kecepatan bendanya dan r itu jari-jari lintasannya ya. Ini F sentripetal. Nah, sedangkan pada kasus ini yang berperan sebagai gaya sentripetal itu kan gaya Lorentz ya. Berarti F sentripetal kan sama dengan gaya Lorentz, F Lorentz gitu. Nah, sedangkan F Lorentz itu rumusnya sama dengan BQV. B dikali Q cross V gitu. Tapi karena cross ini kan untuk kalau misalkan dia vektor V dengan B-nya itu udah tegak lurus, kan nilai cross ini, perkalian cross ini berapa diabaikan kan ya. Jadi langsung aja BQV gitu. Karena dia udah pasti tegak lurus kan. Jadi BQV sama dengan F sentripetal. Dan ini bisa tinggal kita gabungin aja, berarti mv² per R itu sama dengan BQV. Dan ketemulah R-nya itu sama dengan
MV per QB. Dan tinggal kita masukin aja, M-nya udah diketahuin di soal, M-nya diketahuin, V-nya ini sama dengan V0 ya, udah diketahuin juga di soal, dan Q-nya itu diketahui juga di soal, B-nya juga diketahui di soal. Ketemulah dari jarinya itu 5,13 meter ya, meter. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk konsep gaya Lorentz-nya ya, ada pertanyaan enggak? Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Jadi yang A ini tadi, ini beneran murni kayak perhitungan gaya Lorentz-nya. Nah, tapi yang B sama C ini, itu udah mulai ribet. Kenapa? Soalnya mulai ke geometri gitu kan, mulai ke panjang lintasan, lebih ke apa ya? Nanti mainnya ke sudut-sudut gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. B. Tentukan selang waktu T1 partikel berada dalam daerah bermedan magnetik. Oke, mungkin gua gambar ulang kali ya. Ini gua copy. Nggak usah digambar sih, di copy aja. Nah, jadi gini. Anggaplah ya, tadi yang tanyain berapa lama muatan ini berada di dalam daerah medan magnet. Nah, coba kita perhatikan. Selama di medan magnet, anggaplah si muatan ini dia melalui suatu jarak S gitu ya. Suatu jarak S gitu. Dan dia tadi ya sesuai yang tadi kita hitung, dia kan untuk sementara dia bergerak melingkar dengan jari-jari ini S ya, S gitu. S. Dan dia bergerak melingkar dengan jari-jari R. Nah, kalau misalkan kita gambar ulang lingkarannya. Ini ini. Oh, ini kan awalnya dia tegak lurus ya. Oke, jadi gini. Oh, nggak rapi banget ya. Nice. Habis itu nah, misalkan yang daerah yang di stabiloni ini daerah yang selama muatan ini berada di dalam medan magnet gitu. Nah, dia kan bakal berjalan dengan lintasan di sini ya, yang ini S gitu. Nah, dia dari R. Nah, di sini juga sama ya, di sini R. Nah, anggap saja dari sudut dari sini sampai dari sini tuh theta gitu. Nah, berarti kan kalau menurut definisi dari radian, S itu kan sama dengan theta dikali R ya. Ini kalau menurut definisi yang radian itu, definisi sudut. Nah, terus diketahui juga panjang daerah panjang dari sini kan sama dengan L ya. Nah, di sini kan L. Nah, dari sini idenya adalah kita mencari T sama dengan S per V. Kan di sini dia bergerak ya, dia bergerak dengan kecepatan V0 gitu. Nah, ntar tinggal dibagi aja kan S selama melintasi lintasan S ini muatan dia berkecepatan konstan kan V0. Berarti bisa dihitung aja T-nya ya segini kan. Nah, idenya gitu, idenya. Tapi masalahnya S-nya harus kita hitung dulu. R-nya udah ketahuin, tadi kita hitung di soal yang A, tapi tetanya berapa masalahnya kan. Nah, tetanya itu sendiri bisa kita lihat nah dari gambar, kalau sin theta itu sama dengan
L per R kan. Berarti theta sama dengan arcsin L per R. Per cosin per R. Nah, L-nya diketahuin, R-nya diketahuin, ketemulah tetanya itu L-nya berapa tadi? L-nya 25 cm ya. L-nya 25 cm. Habis itu ininya R-nya 5,13 meter. Kayaknya nggak usah gue substitusi banget. Langsung ntar ketemu tetanya itu 0,04867 radian. Oke. Kok malah gue kecilin. Nah, habis itu nilai theta ini tinggal disubstitusi ke sini, ntar ketemulah S-nya sama dengan, ini kayaknya nggak usah gue tulis banget, arcsin, gue tulis ulang aja deh, nggak usah gue sangka yang ribet ya. L per R dikali R. Nah ini arcsin itu yang ini ya, asal usulnya kenapa tiba-tiba arcsin. Nah terus tinggal dihitung aja. Kesimpulannya ya T sama dengan S dibagi V0 atau arcsin L per R dikali R per V0-nya. T-nya sama dengan 0,1725 kali 10 pangkat 5 sekon. Suara gue nge-lag gak? Atau suara gue putus-putus gak? Tadi ada ini sih, ada warningnya. Aman, oke. Nah, ya udah ketemulah nilai T-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini lebih main ke logikanya sih. Logika geometri gitu. Anjay. Oke. Ini nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke C ya, ke C. Tadi kan karena ada medan magnetik tersebut dan partikel delta X1 ini. Nah, itu berapa delta? Ya udah, kita tinggal tadi ya. Oke. Berarti kan kalau yang jangkauan di kita baca sama ini yang ini delta X. Nah, terus tab gue masih nyala kah? Bentar, sorry nge-lag. Sekarang putus-putus enggak? Tes 1, 2. Kayaknya wifi kosan lagi rada-rada deh. Masih nge-lag. Coba. Kayaknya agak nge-lag di ini ya deh, di share screen-nya. Delay banget sih.
Tapi ya kita lanjut aja deh. Delta X-nya tuh berapa? Refleksinya berapa? Yang ini tuh berapa? Sebenarnya kalau di gue nge-lag. Gue pakai laptop juga. Gue liat di laptop juga soalnya. Oke, kayaknya udah enggak. Nah, kita kan mau ngitung delta X-nya berapa. Nah, kan kalau di gambar yang udah kita buat, di ilustrasi yang udah kita buat, delta X1 ini kan, dan ini juga bakal sama kayak yang di bawah sini juga, delta X1. Nah, kalau dilihat dari gambar, kita lihat yang bagian bawah sini. Nah, itu kan ya udah jelas ya panjangnya R gitu. Jelas panjangnya R. Dan R ini sama dengan panjang yang ini. Nah, kan kalau lihat dari gambar ini, gimana cara gue ngasih lihatnya? Itu sama dengan panjang yang gue baru warnain ini. Ini kan berarti R cos theta ya. Ini R cos theta. Berarti ini sama dengan R cos theta ditambah delta X1. Berarti bisa hitung delta X1 ini sama dengan R kurang R cos theta. Atau delta X1 sama dengan R1 kurang cos theta. Yang dimana tetanya ini itu sama dengan arcus sin L per R. Jadi kalian substitusi lagi di situ. Ntar ketemu delta X-nya itu sama dengan 6,0852 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya ini dari geometrinya aja sebenarnya kan. Oke, cukup sih ini udah ketemu jawabannya. Ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tulis aman. Ketik satu untuk aman. Oke, berarti mungkin kita cukupin aja buat latihan soal. Kalau atau ada yang pengen tanyain lagi nggak selain dari soal ini, kayak misalkan apa ya, tips ngerjain gitu atau belajar dari mana, udah kayak tahu. Oke, kita tunggu sampai 20 deh, 21, 20, 10, dicukupkan aja kali ya. Oke, gue serahin ke mod-mod. Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi, kita akhiri aja tutup bayi hari ini. Pokoknya semangat terus buat besok yang ujian 3. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa dilanjut di grup aja. Itu selalu terbuka kalau kalian mau nanya apapun. Recording nanti di grup juga ya. Terus pokoknya semuanya di grup, oke? Semangat semua. Ya, semangat semuanya. Sukses ya.